Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisatu wal arba'una, yang ke-45. Yang ke-45 al-fatanatu, yaitu fatanah. Artinya cerdas atau cerdik. Fahadhil arba'atu tajibu lahum alaihim sholatu wassalamu, maka ini yang 4 wajib bagi mereka alaihim sholatu wassalam. Maka ini yang 4. Dalam bahasa Arab, apabila ada kalim isim ma'rifat jatuh sesudah isim isyarat, hada, hadihi, dalika, tilka, haula'i, huna, hunaka, itu isim ma'rifatnya kita dudukkan, kita jadikan berkedudukan na'at, arti na'at sifat. Apa isim ma'rifat? Di antara isim ma'rifat isim yang beralif lam. Jadi kalau nya beralif lam namanya ma'rifat. Nah, bila ma'rifat itu jatuhnya sesudah isim isyarah, dalam hal ini isyarah ini hadihi, maka sesudahnya na'at, maka kita menerjemahkannya dengan terjemah yang. Fahadhil arba'ah, maka ini yang 4. Gitu cara mengartikannya. Maka ini yang 4 wajib bagi mereka alaihimus sholatu wassalamu. Dari apa tadi? Siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Arti wajib bimakna, maksudnya annahu la yatasawwaru fil aqli adamuha, bahwasanya tidak terbayang, tidak tergambar di dalam akal oleh ketiadaannya itu. yakni akal kita kada menerima apabila yang 4 ini kededa pada hak seorang rasul. Akal kita kada menerima rasul disifati bohong atau kadzib. Akal kita kada menerima rasul itu disifati khianat, artinya mengerja yang haram ataupun yang makruh. Akal kita kada menerima rasul itu menyimpan informasi atau ilmu. Yang terakhir, akal kita kada menerima rasul itu apa aja kita baladah, bohong, bodoh atau kada pintar. Wa yatawaqqaful imanu ala ma'rifati dzalika 'alal khilafi bainas Sanusi wa ghairihi. Dan bergantung sahnya iman atas mengenal demikian itu. yakni kesahan iman seseorang bergantung atas mengenal apa-apa yang wajib bagi hak rasul. Apabila kada kenal sifat yang wajib pada hak rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, berarti imannya menurut Imam As-Sanusi kada sah, walaupun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi 2 kalimat syahadat itu hanya untuk mendapatkan status duniawi. Apa status duniawi? Muslim. Artinya status duniawi itulah dianggap seorang itu Islam, artinya berbaur dengan orang Islam. Seandainya kawinnya lawan orang Islam, seandainya misalkan inya mati dikubur di kuburan orang Islam. Tapi berimanlah
tergantung seberapa inya kenal lawan Allahnya, seberapa inya kenal lawan Rasulnya. Amun kada kenal Allah, dua kalimat syahadat sekedar napa? Mendapat status muslim di dunia. Ujar orang Islam KTP. Nah, alal khilaf bainas Sanusi wa ghairihi, atas khilafiyah, atas perbedaan pendapat antara Imam As-Sanusi dan lainnya. Titik. Wa yastahilu alaihimus salatu wassalam. Mustahil atas mereka Rasul alaihimus salatu wassalam, adadadu, fa'il daripada yastahilu, oleh lawan-lawan ini yang empat. Apa lawannya? Wahya, yaitu al-kadzibu, bohong atau dusta. Kemudian wal khiyanatu bi fi'li muharramin aw makruhin, berkhianat dengan mengerja yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Kemudian lagi yang mustahil, wal kitmanu li syai'in mimma umiru bi tablighihi, menyembunyikan bagi sesuatu yang diperintah mereka menyampaikannya. Menyembunyikan bagi sesuatu daripada hal-hal yang diperintah mereka menyampaikan. Apa-apa yang disuruh menyampaikan, wajib menyampaikan. Mustahil menyembunyikan. Kemudian lagi yang mustahil, wal baladatu, dan bodoh. Artinya jahil. Bodoh ini artinya bukan arti bodoh ini kada berpengetahuan. Bodoh di sini ngarannya bahasa Banjarnya itu napa ya lah? Kada akalan orangnya. Ya, kada tapi baakal, kada akalan. Kada akalan orangnya. Fahadhil arba'atu tastahilu alaihimus salatu wassalam, bima'na annahu la yatasawwaru fil aqli wujudiha. Maka ini yang empat dari kadzib, khianat, kitman, baladah, mustahil iya yang empat tadi alaihim, atas mereka ar-rusul alaihimus salatu wassalam. Bimana maksud mustahil? Maksudnya annahu la yatasawwaru fil aqli wujudiha, bahwasanya tidak terbayang, tidak tergambar, tidak terbayang di dalam akal wujuduha, adanya apa? Adanya itu yang empat sifat mustahil. Wujuduha, wujudul arba'ah tastahil, tadilah adanya empat sifat yang mustahil. Akal kita kadang menerima yang mustahil itu ada pada hak Rasul. Sebagaimana akal kita tidak menerima yang wajib itu dikatakan tidak ada. Wa yatawaqqaful imanu ala ma'rifatiha ala ma taqaddama, bergantung sahnya iman, ala ma'rifatiha, atas mengenali yang empat yang mustahil tadi. Ala ma taqaddama, berdasarkan yang sudah terdahulu. Maksudnya berdasarkan khilafiyah antara Imam As-Sanusi dan selainnya. Imam Sanusi kan mengatakan apa? Seseorang itu munya kada mengenal apa yang wajib bagi hak Rasul, apa yang mustahil pada hak Rasul, maka kata beliau imannya kada sah, ya kah? Kada sah. Walaupun ia dikatakan mengucapkan dua kalimat syahadat. Fahadihi, nah kan sudah kita bicarakan. Fahadihi tis'un wa arba'una aqidatan. Ini 49 akidah. 49 akidah, tinggal satu lagi. Maka ini 49 akidah. Wa tamamul khamsin, adapun
menggenapi 50. Nah, ini 50-nya lah. Tamamul khamsin, menggenapi 50. Yaitu apa ya? Satu yang harus pada hak Rasul. Nah, apa hak yang harus pada hak Rasul? Jawazu wuqu'il a'radil basyariyah. Harusnya terjadi sifat-sifat kemanusiaan. Harusnya terjadi sifat-sifat kemanusiaan bihim pada mereka. Allati la tuaddi ila naqsin. Sifat-sifat manusia yang tidak berakibat kepada naqsin, mengurangi, fi maratibihimul aliyati, mengurangi pada martabat mereka yang tinggi. Ya, sifat-sifat kemanusiaan itu harus pada hak Rasul. Kata Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharahnya, wa jaizun fi haqqihim kal aqli wa kal jima'il nisa fil hilli. Harus pada hak Rasul itu seperti makan, seperti mengerubuti bini dalam keadaan halal, artinya nikah. Itu hukumnya harus. Umat Islam itu umat yang pertengahan. Tidak melenceng kanan, tidak melenceng kiri. Sebagaimana umat Yahudi dan umat Nasrani. Nasrani mereka melenceng berlebihan, mensifati Nabi sampai Nabi itu disembah. Berlebihan ngelatah. Yahudi pulang mensifati Nabi kurang. Arti kurang itu kada sesuai lawan kesempurnaannya. Umat Islam sesuai di tengah-tengah. Pamablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Sebatas pengetahuan, ketahuilah bahwasanya Rasul manusia. Nah, kalaunya manusia berarti bisa makan, bisa guring, ya kan? Bisa menikah, tentunya dalam keadaan halal. Ini makannya makan yang halal, tidurnya tidur dalam keadaan yang boleh tidur. Kemudian lagi apa? Seandainya menghubungi seorang perempuan dalam keadaan nikah. Nah, yang Nasrani tadi berlebihan. Sampai-sampai dikultuskan seorang nabi itu sampai-sampai dianggap sebagai Tuhan. Da'mad da'athun nasara bi nabiyihim wahkum bima syi'ta fihi wahkum bima syi'ta madhan fihi wah takimi. Tinggalkan yang diklaim oleh orang-orang Nasrani mengenai nabi mereka. Nampak klaim orang Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Wahkum bima syi'ta fihi, hukumilah olehmu akan Rasulullah dengan hukum-hukum yang mulia tanpa kelewat batas sampai manuhanakan. Makanya kita penting belajar sifat yang 4 yang wajib pada hak Rasul dan yang 4 yang mustahil pada hak Rasul, kemudian sebutin yang harus pada hak Rasul. Apa tadi? Jawazu wuqu'il a'radil basyariyah. Harusnya terjadi sifat-sifat manusia yang mana sifat itu tidak mengurangi martabat. Berarti ada kan sifat yang mengurangi martabat, maka itu kita kesampingkan.
Mana tadi? Wa dalil, dan dalil wujubi as-sidqi lahum alaihi musallatu wassalam. Dalil wajib jujur bagi mereka alaihi musallatu wassalamu annahum law kadzabu lakana khabarullahi ta'ala kadziban. Dalil wajib jujur bagi mereka alaihi musallatu wassalam bahwasanya mereka jikalau kadzabu, jikalau berdusta mereka lakana khabarullahi ta'ala kadziban, niscaya kana khobaru isim kana, kadziban khobar kana gitu kata. Jikalau mereka berdusta, niscaya khobar Allah Ta'ala pun jadinya dusta. Andai Rasul itu bohong, maka berita dari Allah pun dianggap bohong. Madahakan Rasul berdusta sama lawan madahakan Tuhan berdusta. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala saddaqa da'wahum lirrisalati bi idharil mu'jizati ala aidihim. Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saddaqa, ia membenarkan. Wazan fa'ala itu saddaqa yusaddiqu. Kalau sodako aja maknanya benar, tapi kalau saddaqa membenarkan. Gitu kalau semalam belajar. Ya kan, menjadikan PL yang dari lazim kepada mutaaddi. Fa'ala yufa'ilu. Asalnya sodako itu artinya benar-benar aja. Artinya jujur. Kalau sodako memadahkan jujur atau menjujurakan, membenarkan. Allah Subhanahu wa taala membenarkan ia dakwahum, akan pengakuan mereka Rasul lirrisalati, bagi kerasulan. Melewat apa Allah Subhanahu wa taala membenarkan? Bi izharil mu'jizah, melewat memunculkan mukjizat ala aidihim, atas tangan-tangan mereka. Ya. Kita kadang mendengar firman Allah, orang-orang manusia yang hidup di muka bumi kadakawa langsung mendengar firman Allah. Ya kan, kadakawa langsung mendengar firman Allah. Sebab seorang rasul perlu pembuktian bahwa dirinya seorang rasul. Lalu pembuktian bahwa dia memang seorang rasul, benarlah dia seorang rasul, melewat mukjizat. Kadakawa peng kita model kayak gitu, ya Allah, bujurkah nih Muhammad nih seorang rasul, Isa nih seorang rasul? Kalau peng kita hendak mendengar jawaban Tuhan, ya Tuhan, ada kawakala. Maka Allah Ta'ala mengabulkan mukjizat. Jadi mukjizat itu seakan-akan firman Allah. Nah, hendak tahu Nabi ngitu bujur atau Nabi ngitu dusta lewat mukjizat. Bila mukjizatnya terbukti sesuai apa yang inya inginkan, nah berarti itu kita ketetapan dari Allah bahwa dia memang benar. Bila mana mukjizatnya kada terbukti, berarti itu ketetapan dari Allah bahwa dia orang yang dusta. Model rangkaian apa? Terbelahnya bulan. Nabi Muhammad ditantang oleh orang-orang kafir untuk membelah bulan. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Bulannya terbelah. Maka tersebut terbelah, kada yang pandangan mata aja toh. Terbelah, turun pulang ke dunia, masuk ke dalam dunia, sebelah di andakannya di puncak gunung ini, sebelah andakannya di gunung ini. Ujar Nabi, isyhadu, saksikanlah ini. Terkajut orang kafir Quraisy. Sahara Muhammad a'yunan nas. Kata orang-orang, Muhammad telah menyihir, memanipulasi pandangan-pandangan manusia, pandangan kita. Tapi Muhammad tidak bisa menyihir manusia seisi dunia. Dipadahkannya sihir. Pas orang datang ke kota Mekah, hendak umrah, kan orang luar daerah ya kah datangan, orang luar daerah. Pas datang orang luar daerah ditakuni,
Ada kata tamuni bulan tadi, bulan terbelah. Bulan semalam, bulan terbelah. Nah, apa hari-hari orang menirakan gitu aja, ya kan? Bulan terbelah, hari-hari orang menirakan gitu aja. Ditakuni pulang dengan daerah ini takuni, dasar bujur ada bulan terbelah. Akhirnya menjadi buah bibir perbincangan manusia isi dunia. Ya kan? Nah, itu kenapa? Mukjizat itu adalah ketetapan daripada Allah bahwasanya pengakuan Rasul sebagai Rasul memang benar. Kada kaupang kita minta betakun Tuhan. Tuhan bujur kah Muhammad ni bujur? Kada kaupang lah. Jar Tuhan bujur, iya kah? Karena itulah kita berhajat kepada seorang Rasul. Perantaraan kita antara kita dan antara Allah. Jadi Rasul itu perantara kita. Kita hendak tahu hukum Allah melewat Rasul. Kita hendak tahu ilmu melewat Rasul. Cukup Rasul aja. Kada kaupang sabaratan langsung ke Tuhan. Lalu pulang wal mu'jizatu nazilatun manzilata qaulihi ta'ala. Dan mukjizat itu menempati tempat firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benarlah hambaku pada setiap apapun yuballighu anni yang dia sampaikan dariku, ya kan? Kita kada mendengar yang sadaqa abdinya itu, yang Tuhan berfirman sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Kita kada mendengar firman Allah sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Tapi kita paham sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni melihat mukjizat, ya kah? Oh, ipang berarti ini ketetapan daripada Allah. Wa tawdihuhu, penjelasannya. Annar rasula idza ata qaumahu, bahwasanya seorang rasul apabila ia mendatangi kaumnya. Bahwasanya seorang rasul apabila ia mendatangi kaumnya. Wa qala, lalu mengatakan, ana rasulun ilaikum minallah. Kata dia, aku utusan, seorang utusan, seorang rasul kepada kalian dari Allah. Artinya aku utusan dari Allah kepada kalian. Nah, kalau orang mengaku kan harus ada pembuktian. Bujur kada perkataan yang ini? Kawa kada diasi? Perlu pembuktian. Nah, maka pembuktiannya kita tuh betakun ke lain. Langsung ke Allah. Apa kelanjutannya lagi? Waqalu, lalu mereka bertanya lahu kepada dia Rasul. Kata mereka, kata kaum itu, madalilu ala risalatika, apa dalil atas kerasulanmu? Buktinya apa atas kerasulanmu? Kalau kau memang mengatakan kau rasul, apa buktinya kalau kau seorang rasul? Wa qala lahum, berkata seorang rasul kepada mereka, in syiqaqu hadzal jabali mathalan, terbelahnya ini gunung umpama. Nah, inilah kisahnya umpama. Terbelahnya ini gunung umpama. Faidza qalu, bila mereka berkata kepadanya, i'ti bima qulta, kata mereka, i'ti bima qulta, datangkanlah apa yang kau kata. Kan mengatakan tadi terbelahnya ini gunung, kata mereka, datangkan apa yang kau kata. Artinya lakukan. Maka saat itu apa? Ya syukullahul jabala inda qaulihimul madhkur tasdiqan li da'war rasul ar-risalah. Ya syukku, maka membelahkan oleh Allah. Jadi yang membelah siapa? Allah juga. Yang membelah Allah. Al-jabala akan gunung inda qaulihimul madhkur, ketika perkataan mereka yang tersebut. Inda qaulihim al-madhkur, ketika perkataan mereka yang tersebut.
tasdiqan. Tasdiqan maf'ulnya maf'ul li ajlih lah. Maf'ul li ajlih artinya maf'ul yang disebutkan untuk menyebutkan alasan PL. Jadi yasyuku PL-nya. Allah membelah akan gunung. Kenapa jadi Allah membelah akan gunung? Tasdiqan. Arti tasdiqan karena membenarkan. Kita kalau maf'ul li ajlih. Maf'ul yang disebutkan, isim nasab yang disebutkan untuk menjelaskan karenanya perbuatan, ya kah? Tasdiqan. Jadi karena membenarkan lida'war rasul, bagi pengakuan rasul ar-risalah sebagai rasul. Syukullahul jabala inda qaulihim al-madhkur tasdiqun lida'war rasul ar-risalah. Nah, fasyaqullahi ta'ala al-jabala nazilun manzilata qaulihi ta'ala. Maka membelah oleh Allah Subhanahu wa taala akan gunung. Jadi membelah oleh Allah Subhanahu wa taala al-jabala akan gunung, nazilun manzilata qaulihi ta'ala. Menempati tempat firman Allah Subhanahu wa taala. Shadaqa abdi fi kulli ma yuballigu anni, ya kan? Model yang kayak orang nih, orang kada tahu Tuhan itu sarik. Kan kada mendengar firman Tuhan. Ya kan? Kada melihat lawan Tuhan. Tapi tang ada apa sih hidupnya, ya kan? Tentu menggawe maksiat kan, maksiat itu apa? Maksiat itu dosa. Di antara menghapus dosa adalah musibah-musibah di dunia. Lalu kita kada tahu Tuhan itu sarik, ya kan? Lalu ada musibah bencana alam, angin puting beliung, kebanjiran, gempa bumi. Nah, jadi fenomena-fenomena alam itu apa? Ketetapan dari Allah. Kenapa? Allah mau kasih tunjuk bahwasanya Allah marah. Allah mau menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak ridho dengan apa yang mereka perbuat. Nah, gitulah. Karena apa? Kita kadang-kadang mendengar langsung firman Allah, artinya langsung berhubungan, berkoneksi, berpenderan lawan Allah. Artinya kita memain dari Allah, Allah memain dari kita, lalu kita mendengar. Kita berinteraksi, mengetahui apa yang ditetapkan oleh Allah melewat Rasul. Jadi hukum agama melewat Rasul, mengenai ketuhanan melewat Rasul. Jadi fenomena alam tuh kada yang alamnya yang pangsarik lah, tapi Allah Ta'ala marah ditunjukkan melewat fenomena alam. Falau kana rasul, jadi tadi membelah oleh Allah Ta'ala akan gunung, jadi menempati tempat firman Allah Ta'ala, shadaqa abdi fi kulli ma yuballigu anni. Falau kana rasul kadiban, jikalau rasul itu kadiban, jadi ar-rasulu isim kana, kadiban khobar kana, ya kan? Jikalau rasul itu dusta, lakana hadzal khabaru kadiban, niscaya berita Allah pun dusta. Kalau Rasul dusta, maka Allahnya berarti dusta juga. Sama lawan madahakan dusta, Tuhan dusta. Wal kadibu alaihi ta'ala muhalun. Dusta atas Allah Subhanahu wa ta'ala hukumnya mustahil. Dusta itu atas Allah Ta'ala hukumnya mustahil. Fayakunu kidbur rusuli muhalan. Nah, oleh karena dusta atas Allah Ta'ala mustahil, maka jadilah kidbur rusul muhalan. Jadilah dusta rasul-rasul pun hukumnya muhalan, mustahil. Kidbu isim yakunu, muhalan khobar yakunu. Wa idza intafa anhum al-kadibu sabata lahum as-sidqu. Bila telah tertolak, telah ternapi, telah tertiada anhum daripada mereka rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam al-kadibu oleh dusta. Nah, kalau dusta kita nafikan,
Berarti lawan dusta apa yuk? Benar atau jujur. Sabatalahum as-sidqu, maka tetap bagi mereka oleh sidqu. Maka tetap bagi mereka oleh benar, jujur dalam perkataan atau dalam khobar. Wallahu subhanahu wa ta'ala.